Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nidaul Hairiyah pada mata pelajaran IPA. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, pastikan kamu sudah menyiapkan buku catatanmu agar bisa mencatat hal-hal apa saja yang kita pelajari hari ini. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluida yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama dan kuat yang sama. Hukum Pascal ditemukan oleh seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Hukum yang ia hasilkan ini diberi nama sesuai dengan namanya untuk memberi penghormatan pada dirinya. Hal ini memiliki arti bahwa tekanan yang ada pada sebuah bejana sama besar di setiap tempat di bejana tersebut. Hal inilah yang dijadikan acuan atau prinsip dari hukum Pascal. Nah, bunyi dari hukum Pascal itu sendiri yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis, hukum Pascal dapat dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yaitu di mana F adalah gaya dan A adalah luas permukaan pada bidang. Jadi, F1 itu sama dengan gaya pada penampang pertama, A1 luas permukaan pada bidang pertama, F2 itu gaya pada penampang kedua, dan A2 luas permukaan bidang pada bidang kedua. Berikut adalah contoh soal untuk hukum Pascal. Soalnya, luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing dengan luas permukaan 0,04 meter kuadrat dan 0,1 meter kuadrat. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluar maksimum? Nah, mari kita tinjau. Diketahui yang A1-nya 0,04 meter kuadrat, A2-nya 0,1 meter kuadrat, F1-nya 5 Newton, dan yang ditanya adalah F2. Maka bisa kita jabarkan rumusnya tadi, F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2. Kita masukkan rumusnya, 5 per 0,04 itu sama dengan F2 per 0,1. Jadi yang ditanya itu F2 ya, anak ibu. Jadi 5 dibagi 0,04 itu hasilnya 125 sama dengan F2 per 0,1. Jadi F2-nya itu sama dengan 125 dikali 0,1. Jadi hasilnya 12,5 Newton. Paham ya anak-anak ibu? Nah, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaatnya yaitu dapat memudahkan kegiatan manusia dan membuat menjadinya lebih ringan, terutama jika berhubungan dengan benda-benda berat. Yang kedua, melancarkan kegiatan di banyak industri yang ada di dunia. Yang ketiga, dapat diaplikasikan di banyak teknologi dan kebutuhan. Dan yang keempat, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal masih bisa terus dikembangkan agar semakin memudahkan kehidupan manusia. Nah, anak-anak ibu perhatikan, setelah manfaatnya, kita akan mempelajari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada dongkrak hidrolik, yang kedua itu ada mesin hidrolik pengangkat mobil, yang ketiga ada rem hidrolik,
Yang keempat ada piston pada ekskavator, dan yang kelima ada tensimeter. Jadi kalau misalnya kita akan mengecek tensi, itu dia menggunakan prinsip dari hukum Pascal ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menjelaskan hubungan besarnya gaya yang diberikan zat cair terhadap benda yang berinteraksi dengannya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah bunyi hukum dari hukum Archimedes, yaitu zat cair akan memberikan gaya angkat terhadap suatu benda sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, prinsip dari hukum Archimedes yaitu jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas atau disebut dengan gaya apung sebesar berat zat cair tersebut. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dirumuskan Fa sama dengan Rho kali G kali V, di mana Fa itu sama dengan gaya apung dengan satuan Newton, dan Rho itu adalah massa jenis benda, kemudian G adalah gravitasi, dan V adalah volume. Nah, berikut adalah contoh soal dari hukum Archimedes, yaitu sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Bila volume balok tersebut adalah 2000 cm², tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter². Mari kita tinjau. Diketahui massa atau M sama dengan 2 kg. Kemudian V-nya itu sama dengan 2000 cm². Kita ubah menjadi meter², yaitu 0,002 meter². Kemudian Rho atau massa jenis itu sama dengan 1000 kg per meter². Yang ditanya adalah W aksen. W aksen itu adalah berat di dalam zat cair ya. Di mana W aksen itu rumusnya W dikurang Fa. W aksen sama dengan W itu rumusnya M kali G dikurang Fa tadi rumusnya Rho kali G kali V. Kita substitusikan masing-masing, jadi dapat W aksennya itu sama dengan 10 Newton. Nah, anak-anak ibu, materi selanjutnya adalah massa jenis. Massa jenis adalah massa per satuan volume. Jadi massa jenis itu adalah rambangnya Rho ya anak-anak ibu. Dapat dirumuskan secara matematis, Rho sama dengan M per V. Jadi Rho itu adalah massa jenis, M itu adalah massa dalam kilogram, dan V itu adalah volume dalam meter². Nah, perhatikan gambar berikut ini. Manakah yang lebih berat? 50 kg emas atau 50 kg baja? Ya, benar. Jawabannya adalah sama-sama berat. Kenapa? Karena sama-sama memiliki massa 50 kg ya anak-anak ibu. Yang membedakannya adalah banyaknya. Bayangkan saja 50 kg kapas dengan 50 kg baja. Itu 50 kg kapas lebih banyak, bukan lebih berat. Lebih banyak daripada 50 kg baja. Materi selanjutnya adalah tenggelam, terapung, dan melayang. Nah, yang pertama adalah benda tenggelam. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Jadi, kalau misalnya tenggelam itu, dia Fa-nya lebih kecil dari W, yaitu gaya angkatnya lebih kecil daripada berat benda. Jadi bendanya itu lebih berat dan dia tenggelam ke dalam air. Kamu bisa perhatikan gambarnya ya yang di bawah. Yang kedua adalah benda terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Contohnya, styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Kamu bisa perhatikan gambarnya, terapung itu Fa-nya lebih besar dari W. Jadi,
gayanya itu lebih besar daripada beratnya gaya pada zat cair tersebut. Kemudian yang ketiga ada melayang. Melayang ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis bendanya. Contohnya, jika telur dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam akan melayang karena massa jenis keduanya sama, yaitu Fa-nya sama dengan W-nya. Jadi, gaya apung dari zat cair tersebut sama dengan berat benda tersebut. Paham ya anak-anak ibu bedanya tenggelam, terapung, dan melayang? Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, tugasnya yang pertama yaitu jelaskan bunyi dari hukum Pascal. Yang kedua, jelaskan bunyi dari hukum Archimedes. Yang ketiga, tuliskan manfaat hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada soal menghitung tentang hukum Pascal. Yang kelima, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, bedakan antara tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, anak-anak ibu dikerjakan ya tugasnya di buku latihan. Kemudian catat materi yang telah ibu berikan. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.